Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5, yakni ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran pertama dengan alokasi waktu 6 kali 25 menit. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan mampu menganalisis pokok pikiran bacaan dalam teks non-fiksi. Yang kedua, yakni kita akan menyusun kalimat tanya sesuai dengan bacaan non-fiksi. Dan yang terakhir adalah mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Anak-anakku semuanya, marilah kita menginjak pada materi yang pertama, yakni tentang perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks bacaan yang isinya berupa cerita rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan pada kenyataan atau berdasarkan imajinasi dari seorang pengarang. Sedangkan perbedaannya dengan teks non-fiksi adalah teks non-fiksi itu teks bacaan dibuat berdasarkan fakta dan realita, sifatnya ilmiah anak-anak. Jadi bersifat ilmiah itu artinya adalah disusun dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada, sudah berdasarkan penelitian juga ya anak-anak ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Sekarang kita akan menginjak pada selanjutnya, yaitu tentang pokok pikiran bacaan. Apa ya pokok pikiran bacaan itu? Coba siapa yang tahu apa itu pokok pikiran? Ada yang masih ingat? Baiklah, Ibu akan mengingatkannya kembali. Pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, ide pokok, gagasan pokok, atau gagasan utama. Pokok pikiran merupakan masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau paragraf. Jadi dalam bacaan, nanti ada bacaan, ada paragrafnya. Di setiap paragraf itu akan ada namanya pokok pikiran. Pokok pikiran itu yang menentukan atau mendasari dari paragraf itu ditulis. Nah, pokok pikiran ini termuat di dalam kalimat utama. Jadi kita bisa mencari dulu kalimat utamanya. Setelah itu dari kalimat utama ditentukanlah pokok pikiran. Nah ya. Nah, pokok pikiran ini letaknya bisa ada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, kalau pokok pikirannya ada di awal, ada di depan, ya, itu namanya adalah paragraf, jenis paragraf deduktif. Sedangkan kalau ide pokok atau pokok pikirannya ada di akhir, itu namanya adalah paragraf induktif. Kalau ada di awal dan di akhir, jadi gabungan, ada di awal paragraf dan di akhir paragraf, itu namanya adalah paragraf campuran, ya, anak-anak. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk menemukan pokok pikiran ya dalam suatu paragraf, kalian bisa menggunakan yang namanya kalimat tanya. Jadi dengan kalimat tanya, dengan menyusun pertanyaan, kalian bisa untuk menentukan pokok pikiran, mencari apa pokok pikirannya, ya. Nah, untuk kalimat tanya, kita kenal ada beberapa yang namanya kata tanya. Masih ingat ya kata tanyanya? Masih ingat dengan 5W 1H. W yang pertama dapat kalian saksikan, yakni what, artinya apa. W yang kedua adalah where, di mana, yang mana itu adalah untuk menanyakan tempat. W yang ketiga yaitu when atau kapan. Ini digunakan untuk menanyakan waktu, tentu saja. Dan W keempat adalah who, yang artinya siapa. Ayo, siapa ini berarti menanyakan apa ya? Tepat sekali, untuk menanyakan orang.
Yang selanjutnya, W yang kelima adalah why atau mengapa. Ini untuk menanyakan apa, anak? Tepat. Alasan. Dan yang terakhir, H yang satu-satunya, satu H itu adalah how. Bagaimana? Ini untuk menanyakan cara atau mengetahui cara. Demikian anak-anak untuk kalimat tanya. Nah, sekarang materi IPA ya. Karena kita ada 2 mata pelajaran tadi, bahasa Indonesia dan IPA. Sekarang materi IPA tentang ekosistem sesuai dengan tema kita yang kelima, membahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Saksikan berikut. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut ekosistem. Ekosistem ini, anak-anak ya, terdiri ada 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik dan abiotik? Baru dengar ya? Mari sekarang kita bahas, kita pelajari satu persatu. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang berupa benda hidup atau makhluk hidup. Ada 3. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah berupa benda mati. Ada cahaya matahari, ada udara, ada air, ada tanah, dan juga ada batuan. Selanjutnya anak-anak, untuk lebih sekarang dalam komponen dalam ekosistem tadi ya, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Nah, keduanya itu ada saling keterkaitan. Keterkaitannya apa ya? Keterkaitannya yaitu tentang hubungan saling makan dan dimakan. Di mana ya, hewan ini materi kita selanjutnya adalah golongan makanan hewan atau makanan hewan, sumber makanan hewan tepatnya. Apa ya sumber makanan hewan itu apa saja? Dari mana? Coba sekarang untuk lebih memahaminya, silahkan kalian saksikan video berikut. Sekarang selanjutnya adalah tentang LKPD. Tentu saja setelah kita bahas tadi, setelah Ibu menerangkan materi dari awal sampai akhir tentang pokok pikiran, tentang kalimat tanya, kemudian tentang ekosistem, komponen biotik abiotik, sumber makanan hewan. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Di sini ada 3 LKPD. Ini LKPD yang pertama. LKPD yang pertama itu ya, ini yang sudah Ibu tunjukkan. Itu adalah membahas tentang bahasa Indonesia. Ada 2 kegiatan di sana. Ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Dan kemudian ada LKPD yang kedua. Nah, LKPD kedua ini adalah tentang IPA. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi. Selanjutnya anak-anak ada LKPD ketiga, itu nanti kalian tugasnya adalah menyusun clipping ya, bisa ya. Selanjutnya anak-anak ada tahap terakhir, tentu saja kalian harus dievaluasi dong, bagaimana pengetahuan kalian, pemahamannya bagaimana ya. Ini lanjut, ini adalah soal evaluasinya anak-anak. Untuk soal evaluasi seperti biasa kita memakai Google Form ya. Ini untuk linknya silahkan ada di situ, nanti dikerjakan ya. Ibu langsung akan keluar nanti poinnya. Baiklah anak-anak, demikian tadi adalah presentasi dari Ibu, demikian tadi pelajaran pada hari ini ya. Semoga pelajaran kita bermanfaat anak-anak. Semoga pelajaran kita bermanfaat pada hari ini. Dan sebelum Ibu mengakhiri untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ya, menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.